Dan PDPB ini sebenarnya adalah kegiatan post-election. Jadi setelah pemilu dan pilkada 2024 selesai, sebagaimana amanah Undang-Undang 7 tahun 2017, ada di pasal 20, kami berkewajiban untuk memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan. Oke, nah di sini terkait dengan berbicara data ya Bu, ketika sudah ada yang namanya urbanisasi nih ya Bu, ngelihat kota Surabaya yang banyak pendatang, baik saya dan juga teman-teman ini kan salah satu pendatang juga nih, kuliah di Surabaya kayak gitu ya Bu ya. Pengaruh nggak Bu sama data pemilih? Jadi sebenarnya justru kami butuh peran Gen Z yang lebih lebih melek teknologi ya. Untuk menangkal hoax misalnya, kemudian untuk memberikan edukasi yang memang itu berdasarkan informasi yang benar gitu ya. Bahaya memang jika warga negara ini apatis gitu ya terhadap proses demokrasi atau pergantian kepemimpinan. Halo teman pemilih yang ada di rumah, selamat datang di podcast Pahlawan KPU Kota Surabaya. Nah, tentunya di sini berkumpul untuk berdiskusi bersama, yang mana di sini sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya ya, yakni Ibu Nafilah Asiswaris, merupakan anggota KPU Kota Surabaya, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dan sebelum itu mohon izin kami menyampaikan tujuan kami di sini ya, yang mana 2,5 bulan kita magang di KPU Kota Surabaya, dan di sini ingin kami berikan suatu output podcast, sebuah edukasi yang mana bisa dilihat oleh masyarakat dan juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas seperti itu. Baik, sebelumnya mohon izin perkenalkan terlebih dahulu, saya Izzatul Laila yang mana merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya bersama dengan partner saya. Perkenalkan Ibu dan teman-teman semuanya, saya Ahmad Reza Aditya selaku mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Oke, halo teman pemilih, perkenalkan saya Alam Nandari Caraka. Di sini saya mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Negeri Surabaya. Oke, teman-teman, kita sudah memperkenalkan diri ya. Namun, saya ingin menyapa narasumber kita yang sangat cantik ya. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Nafila? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah baik. Ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan di sini, Ibu. Terutama kami mengangkat judul yang mana Gen Z dan demokrasi, peduli aksi atau hanya narasi. Nah, kita diskusikan bersama di sini, Ibu Nafila. Karena minimnya ilmu ya, tentu kita akan kami gali terus dengan diskusi langsung dengan Ibu Nafilah di sini ya. Karena ada beberapa ilmu yang kami dapatkan tentang PDPB selama magang di KPU Kota Surabaya. Namun ada yang perlu kita kulik kembali seperti itu Ibu. Nah, mungkin di sini dari Ibu Nafilah bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan PDPB itu? Oke. Ya, pertama kali selamat datang di KPU Kota Surabaya, terutama di podcast Pahlawan KPU Kota Surabaya. Kebetulan untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah di handle divisi saya ya, di Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dan PDPB ini sebenarnya adalah kegiatan post-election. Jadi setelah pemilu dan pilkada 2024 selesai, sebagaimana amanah Undang-Undang 7 tahun 2017, ada di pasal 20, kami berkewajiban untuk memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan. Nah, filosofinya begitu, jadi ada amanah dari Undang-Undang Pemilu untuk terus memutakhirkan data pemilih selama masa non-tahapan pemilu atau pilkada. Oke, baik Ibu Nafilah. Nah, kira-kira ini PDPB kan dilakukan secara berkelanjutan. Urgensi apa yang dibawakan ketika PDPB ini dilakukan secara berkelanjutan? Kenapa kok enggak sebelum dari pemilu aja? Iya, jadi post election dan pre election sebenarnya Oh, ya. gitu. Jadi dilaksanakan di masa non tahapan bahasa kami, selama Iya. tidak ada tahapan pemilu dan pilkada. Jadi kita mulai di 2025. 2025 kami mulai merekapitulasi data pemilih yang didapatkan dari Kementerian Dalam Negeri sampai nanti menjelang tahapan
pemilu. Kalau di undang-undangnya kan 2029 Iya. gitu. Oke, baik. Sebelum tahapan kan pastinya ada proses lanjutan Ibu. Nah, kan pasti ada update. Nah, proses update untuk terkait beberapa keberlanjutan dan perubahan nama maupun keluar kota dan sebagainya itu bagaimana Ibu teknisnya? Jadi kami mendapatkan data dari KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jawa Timur karena secara berjenjang ini ya. Kalau datanya dari KPU RI ini berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian oleh KPU RI disinkronisasi nih dengan DPT terakhir, berarti Pilkada 2024. Data itu kemudian diturunkan sampai di tingkat kabupaten kota, ada kurang lebih 13 elemen data pemilih. Jadi ada nama, alamat, NIK, NKK dan seterusnya. Nah, data itu kemudian juga berisi pemilih yang sudah meninggal. Iya. Nah, sudah yang mengurus akta kematian itu juga diturunkan kepada kami. Termasuk pemilih yang pada tahun itu sudah berusia 17 tahun. Oke. Nah, data-data ini kemudian akan diolah melalui sistem informasi data pemilih, namanya SIDALI oleh operator. Nah, data-data yang masih aktif akan kami hapus. Jadi ada pengkodean itulah. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kemudian setiap 3 bulan sekali kami akan melakukan rekapitulasi dengan mengundang para pihak. Antara lain Iya. Bawaslu, kemudian dari pemerintahan, Yang dari berkaitan berarti. betul. Oke Bu, nah tadi kalau berbicara terkait dengan orang yang meninggal gitu ya Bu ya, kadang kan masih terdaftar. Nah kadang timbul pertanyaan dari kami itu sebenarnya dari sistem atau dari kelainan manusianya saja Bu, gimana Bu? Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sistemnya maupun manusia ya, tapi Iya. lebih kepada awareness. Jadi kepedulian untuk Kepedulian. mengupdate data pemilih baik itu meninggal atau yang sudah baru. Jadi benar-benar difasilitasi oleh KPU seperti itu nggih Bu? Ya, jadi sejauh ini pola untuk pendataan pemilih di Indonesia ini adalah stelsel pasif. Iya. Jadi yang mendata ini adalah petugas penyelenggara kami begitu ya. Oke, kalau di KPU tuh ada fitur cek nggak Bu? Ada. Jadi KPU seluruh Indonesia maupun masyarakat disediakan fasilitas cek DPT online untuk memastikan data dirinya ini sudah masuk gitu ya atau terdaftar sebagai pemilih. Mung- Oke, nah di sini terkait dengan berbicara data ya Bu, ketika sudah ada yang namanya urbanisasi nih ya Bu, ngelihat kota Surabaya yang banyak pendatang, baik saya dan juga teman-teman ini kan salah satu pendatang juga nih, kuliah di Surabaya kayak gitu ya Bu ya. Pengaruh nggak Bu sama data pemilih? Ya, sangat berpengaruh sebenarnya. Tapi kalau pendatang musiman selama memang tidak melakukan perubahan data kependudukan ya tidak akan berpengaruh terhadap data kami. Tapi beda cerita ketika tahapan pemilu berlangsung karena misalkan ada dari mana? Saya dari Bondowoso. Dari Bondowoso misalkan tidak bisa pulang ke Bondowoso, Iya. kemudian mau memilih presiden gitu ya di Iya. kota Surabaya bisa. Itu bisa dilakukan nanti melalui mekanisme pindah memilih di TPS terdekat dengan kos atau di asramanya. Biasanya kita akan fasilitasi dengan koordinasi dengan pihak kampus ataupun pengelola. Oke, baik. Berarti yang memfasilitasi itu dari KPU sendiri betul. dan yang memberi fasilitas terkait layanannya, terus bagaimana tata cara untuk mendaftar itu dari KPU, Ibu. Betul. Apabila dari PDPB sendiri itu terdapat kekacauan, dampak terbesar terhadap demokrasi itu seperti apa Bu? Saya kebetulan ini periode kedua ya. Iya. Jadi agak miskomunikasi mungkin kalau bicara tentang kekacauan PDPB karena tidak ada masalah yang Oke, sangat alhamdulillah. berarti gitu ya di PDPB. Jadi kita tetap jalan sesuai dengan aturan aja. Nggak ada yang terlalu miskomunikasi juga nggak ada, dengan teman-teman Bawaslu koordinasi juga terjaga sampai saat ini. Oke, luar biasa berarti ya Bu ya. Nah mungkin tapi dari segi mulusnya nih ya Bu, perjalanan adanya PDPB ini ada nggak sih pastinya Bu tantangannya gitu? Seperti apa contohnya Ibu? Jadi ada tantangan itu selalu ada. Biasanya kalau PDPB ini lebih kepada ketika kita melakukan verifikasi di lapangan. Jadi ada beberapa data itu yang perlu dipastikan validitasnya atau akuratnya. Misalkan ada perubahan NIK karena yang bersangkutan ini ganda, ternyata NIK-nya dengan wilayah lain. Maka kami Iya. datangi ke rumahnya sesuai dengan alamat. Sering nggak ketemu Mbak kalau di kota Surabaya itu ya. Iya. Jadi misalkan kami coklit terbatas namanya.
satu tim gitu megang 15 atau 20 data, itu paling yang bisa ketemu sampai 10 orang saja. Pengalaman Coktas barusan sebelum rekapitulasi triwulan 1, ada data di atas 100 tahun misalnya. Nah, kita kan harus pastikan yang bersangkutan hidup atau tidak. Benar. Keempat-empatnya, kan ada 4 ya, tidak bisa kami temui. Jadi rumahnya Iya. kosong. Nah, hal-hal seperti itu yang ya dinamika aja lah di kota besar. Iya, iya. Oke. Oke, ini Bu, kan kita sudah lumayan jauh ini terkait pembicaraannya, tetapi kita juga masih belum mengetahui, nah data-data yang dibutuhkan oleh pemilih berkelanjutan nanti di tahun 2029 itu apa saja sih Bu? Kalau mau pindah ke sini gitu, ke Surabaya seperti itu. Eh, yang jelas melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya, Oke. itu yang pasti itu untuk pemilih baru memastikan dirinya ini sudah rekam EKTP 17 Oh, tahun. 17. Kalau memang awalnya berasal dari luar Surabaya, mau masuk alamatnya baru di Surabaya, bisa berkoordinasi dengan kami, bisa langsung datang. Kami juga menyediakan beberapa kanal untuk mendaftarkan diri Oke. melalui website, melalui pengisian Google Form dan seterusnya. Nah, Oke. sebenarnya peran dari Disdukcapil ini sendiri seberapa penting Bu terhadap kemulusan PDPB dari KPU? Iya, jadi kelancaran PDPB ini sebenarnya tidak bisa dilakukan hanya dari peran KPU Kota Surabaya Iya. saja ya. Artinya banyak pihak terlibat. Salah satunya adalah Dispenduk. Meskipun sekarang sudah satu data gitu ya. Jadi Dispenduk tidak memberikan data kepada kami. Datanya langsung memang turun dari Kemendagri kepada KPU. Fungsi peran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lebih kepada koordinasi. Jadi misalkan kami kehilangan track nih, warga yang bersangkutan ini ada di mana, biasanya kami akan koordinasi. Karena yang mempunyai histori satu nama, satu NIK itu dia dari mana, kemudian dan tujuannya kemana, itu lebih ke tugas teman-teman di Spenduk Capil. Jadi kami jaga koordinasi sampai saat ini. Itu sih. Oke, baik. Oke. Oke, baik Ibu Nafilah dan juga teman-teman. Serasanya ini sudah setengah jam lebih kayaknya ya Bu ya. Tapi saya Setengah nggak perjalanan. ngitung ya Bu ya. Setengah perjalanan ini ya Bu ya. Benar. Mungkin kita jeda terlebih dahulu ya Ibu Nafilah dan juga teman-teman. Oke. Oke teman pemilih yang ada di rumah, kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda yang satu ini. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki. Oke teman pemilih yang ada di rumah, kembali lagi dengan kita di sini ya untuk membahas segmen-segmen selanjutnya tentunya ya. Oke, mungkin bisa teman-teman memulai selanjutnya. Oke, mungkin bisa dimulai dari ini saja Ibu. Jadi teman pemilih kan pastinya juga masih belum tahu Ibu terkait Teknokamugi. Teknokamugi itu apa dan bisa sejauh mana mempengaruhi terkait pemilih berkelanjutan nanti. Ya, mungkin bisa dimulai dari situ. Mungkin lebih kepada penggunaan teknologi informasi yang digunakan oke. oleh KPU Kota Surabaya. Jadi KPU ini sejak beberapa tahun terakhir banyak melibatkan fungsi dari teknologi informasi atau sistem informasi dalam penyelenggaraan pemilu Oh, maupun di non tahapan. Nah, di PDPB khususnya sebenarnya masih pakai Sidali. Ah, Jadi sistem informasi data pemilu ini sudah dipakai sejak tahun 2014. Di pemilu 2024 kemarin itu ada Sirekap, banyaklah, ada SIKADK, ada SIDP, banyak ya. oh iya banyak. Jadi ada sistem Iya. informasi itu cukup banyak gitu digunakan oleh KPU. Nah, di PDPB ini masih menggunakan Sidali PDPB. Oh, oke. Nah, Sidali ini terkoneksi dengan cek DPT online.
meskipun tidak real time. Jadi ketika diupdate tidak langsung real time muncul gitu ya. Jadi masih butuh jeda waktu sebenarnya untuk penggunaannya ini. Jadi tentang penggunaan teknologi informasi, KPU berkomitmen untuk melakukan inovasi, Oke. memudahkan pemilih maupun peserta pemilu untuk melakukan fungsi-fungsinya ya. Jadi supaya lebih mudah, paperless misalkan salah satunya. Berarti sangat membantu terkait perbaikan dan juga sebagai balancing nanti. Oke. Nah, selama ini kan masih terfasilitasi terkait dengan ceknya ya Bu ya. Nah, terkait dengan pendaftarannya mungkin apakah sudah ada arah ke sana atau sudah berjalan? Pendaftaran pemilih itu sebenarnya bisa melalui cek DPT online. Hanya saja seperti tadi yang saya infokan, bisa sebenarnya langsung datang ke KPU. Iya. KPU sekitar, tidak harus KPU Surabaya ya. KPU kalau memang berada di luar wilayah Surabaya boleh gitu kan. Nah, kemudian kami juga menyediakan Google Form. Kalau datang langsung ke sini ya nanti pengisian manual dengan membawa dokumen kependudukan, baik itu KTP atau KK. Kemudian atau akta kematian misalnya untuk melaporkan saudaranya atau tetangganya, bisa juga melalui kanal Google Form atau melalui email. Jadi sebenarnya kita terbuka ya terhadap opsi-opsi untuk memasukkan data pemilih. Oke Bu, mungkin tadi pembahasannya itu lebih mengarah PDPP itu seperti apa. Nah, ini kan sesuai dengan judul kami yang sudah ditawarkan di awal adalah Gen Z gitu ya Bu ya. Ada gen milenial, ada Gen Z, ada gen Alpha juga gitu ya Bu ya. Banyak gen-gen di sini ya Bu. Nah, mungkin di sini ingin bertanya Bu, apa sih perannya Gen Z di pemilih ini? Apakah karena data yang cukup lebih lebih banyak orang-orang Gen Z daripada gen milenial, seharusnya dari Gen Z harus bisa ikut andil di situ karena by data lebih banyak Gen Z atau seperti apa gitu Bu? Kalau berdasarkan data pemilu 2024, pengguna hak pilih itu memang lebih banyak generasi milenial, generasi saya. Generasi Berarti Ibu masih pila-pila ya. milenial nih. Ya. Masih selisih satu Jadi Gen Z generasi. Bu. Jadi sebenarnya justru kami butuh peran Gen Z yang lebih lebih melek teknologi ya. Siap. Ya. Untuk menangkal hoax misalnya, kemudian untuk memberikan edukasi yang memang itu berdasarkan informasi yang benar gitu ya. Untuk menangkal banyak hal lah yang memang informasi-informasi yang disalahgunakan oleh oknum, kita kan saja oknum gitu ya. Jadi peran Gen Z sebenarnya cukup besar. Nah, menurut data terbaru ini yang PDPB ini ya, saya tadi kan bilang pilkada dan pemilu. Menurut data terbaru itu cukup banyak pemilih berusia 17 tahun sampai puluhan ribu yang masuk ke PDPB. Artinya peran PDPB ini sebenarnya krusial gitu kan untuk membantu kami memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengupdate data pemilih ya, karena ini temanya kan data pemilih. Iya. Oke. Begini Bu, kan nanti pada saat pemilihan di pemilu maupun pilkada selanjutnya, nah kalau tidak salah itu saya terakhir mengecek sekitar 50-60% itu jumlah pemilih lebih banyak dari gen milenial maupun gen Z. Nah, tetapi bagaimana Ibu akibatnya ketika dua gen ini malah cuek? Malah cuek dengan PDPB, cuek dengan politik. Nah, itu kan masih banyak Ibu di Iya, sini iya. Bu, kita. Apatis. Apatis. Iya, apatis sekali Bu. Iya, Apatis. untuk Parmas pemilu 2024 itu kami hampir mencapai 80%. Pemilu ya, Besar pemilu ya. pilkada Surabaya memang belum pernah lewat dari 55%. Jadi kemarin memang ada peningkatan kalau tidak salah sekitar 54 atau 56% gitu ya. Nah, bahaya memang. Bahaya. Bahaya memang jika warga negara ini apatis gitu ya terhadap proses demokrasi atau pergantian kepemimpinan. Ya salah satunya bisa dilihat dari Parmas sebenarnya. Iya. Dan dari partisipasi masyarakat itu bisa dilihat sejauh mana tingkat legitimasi keterpilihan dari orang-orang yang dipilih gitu kan. Nah, kami memang selaku penyelenggara dan sejauh ini memang sistem pemilu kita tidak memaksakan. Artinya memilih itu adalah hak. Oke. Tugas kami adalah mendata. Oke. Ya, kami mendata, memastikan pemilih itu masuk ke dalam DPT, kemudian kami sosialisasi. Nah, kesuksesan sosialisasi itu
bukan hanya tanggung jawab KPU, tanggung jawab bersama, termasuk tanggung jawab dari pemerintah, kemudian bagian keamanan kepolisian, TNI, kemudian ada lagi peran dari yang paling penting sebenarnya adalah peserta pemilu itu sendiri. Oke. Bagaimana mereka menghadirkan konstituen atau pendukung mereka ke TPS pada hari pemungutan suara. Jadi sangat berkorelasi sebenarnya ya, apabila tingkat apatis atau ketidakpedulian terhadap politik itu terhadap masa depan demokrasi di negara Iya. kita. Otomatis kan black campaign, hoax itu kan nanti akan merajalela jika kita tidak peduli. Bu. Nah, terkait dengan sosialisasi itu tadi, Bu. Selain melalui podcast ini, dari KPU sudah melakukan sosialisasi seperti apa untuk meraih hati dari Gen Z ini tadi? Meraih hati kan. Berarti. Jadi podcast ini sebenarnya baru. Iya. Podcast ini di KPU Kota Surabaya baru di masa non tahapan ini. Kalau di masa pemilu maupun pilkada kami langsung turun. Oke. Langsung turun tatap muka kepada salah satunya adalah netizen. Jadi KPU tuh punya 11 segmen sosialisasi. Ada segmen keagamaan, netizen, ada segmen khusus perempuan, disabilitas, banyak ya. Iya, iya. Jadi itu yang akan disasar oleh KPU untuk melakukan sosialisasi. Kalau podcast ini hanya salah satu cara saja di Iya. masa non tahapan. Nanti ketika tahapan biasanya kami akan bertemu lagi dengan para pemilih secara Turun lapangan langsung gitu ya? langsung. Oke. Selain melalui media sosial ya, media Iya. sosial, website maupun jejaring sosial lain. Sudah sangat komprehensif sebenarnya caranya Ibu. ya. Seharusnya. Seharusnya Iya, ya, iya, ya. iya, iya, Oke. Ibu, tadi saya mendengar sebuah diksi bahwasanya memilih itu adalah sebuah hak gitu ya, Bu ya. Tapi lebih bahaya mana, Bu? Itu dari gak milih atau gak terdaftar, Bu? Lebih bahaya mana, Bu? Iya. Pertanyaan mungkin bukan konteks bahaya tidak terdaftar atau tidak memilih. Iya. Lebih kepada karena soal memilih ini, kalaupun yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih, itu ada mekanisme lain. Ada DPK istilahnya, daftar pemilih khusus. Jadi ada 3. Nanti kalau adik-adik sudah menggunakan hak pilih kan? Sudah. Sudah. Nah, di TPS itu sebenarnya ada 3 jenis pemilih. Ada pemilih yang terdaftar di DDPT, jadi ada namanya di TPS itu. Kemudian ada yang pindah pilih, artinya dia tidak terdaftar di TPS sesuai dengan alamat rumahnya karena kuliah, kerja dan sebagainya ya, yang menghalangi yang bersangkutan untuk memilih di TPS asal. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya DPK, daftar pemilih khusus. Yang bersangkutan itu punya KTP di wilayah setempat, tapi dia tidak tercatat di DPT. Nah, hal ini untuk supaya yang bersangkutan ini tetap bisa memilih dengan KTP. Jadi tetap boleh milih, yang jelas harus sesuai dengan KTP alamatnya itu. Jadi kalau beda kecamatan udah nggak boleh, harus sesuai dengan alamat itu. Jadi sebenarnya masih ada mekanisme berikutnya kalau memang yang bersangkutan tidak ada di DPT. Perihal tidak memilih itu sekali lagi kembali ke hak ya. Kami sebagai penyelenggara sudah melakukan upaya maksimal untuk mengajak pemilih. Makanya bahasanya kan ayo memilih gitu kan. Iya. Itu adalah sebuah ajakan untuk mengingatkan kembali bahwa one person, one value, one vote. Nah, itu suara kita berharga. Satu suara kita itu sangat berharga untuk menentukan masa depan 5 tahun negara ini maupun wilayah masing-masing ya, Iya, dalam betul, konteks kota maupun kabupaten dan provinsi. Oke. Oke. Ibu, mungkin menarik sih terkait DPK. DPK itu kan adalah salah satu mitigasi. Nah, ketika memang ada yang tidak terdaftar di PDPB atau di DPT lebih tepatnya. Nah, tetapi itu kan pastinya kalau tidak ada di DPT, nah beberapa calon itu kan pasti punya hitung-hitungan secara politis kan begitu Ibu. Nah, itu apakah tidak komplain atau merasa kontradiktif loh, ini kok tiba-tiba ada yang lebih dari total DPT Nambah. pemilihnya kok nambah. Nah, itu apakah ada seperti itu Ibu? Sejauh ini tidak ada, Oh, karena jumlah DPK di Surabaya tidak lebih besar jelas dari DPT. Jadi kalau DPT-nya mencapai 2 juta lebih, DPK itu kemarin nggak sampai 20.000. Artinya bukan margin error ya, lebih kepada ketika data, ya itu tadi salah satunya kadang itu karena ada data yang ganda. Iya. Jadi yang bersangkutan ini nggak ada di DPT. Ketika didatangi petugas yang bersangkutan entah kerja, nah ada
hal-hal yang di luar dari kemampuan kami yang kemudian tercover dalam DPK itu tadi. Oke, berarti tidak bermasalah dengan adanya Ya, DPK. karena memang sudah ada di undang-undang, itu diatur di undang-undang. Semua peserta pemilu pasti paham itu tentang 3 jenis pemilu. Oke, siap-siap. Nah, mungkin terkait DPK ini bisa dijelaskan sedikit saja, Bu, nyerempet ke DPK. Mekanisme serta persyaratannya seperti apa? Jadi DPK ini bisa memilih 1 jam sebelum pemungutan suara tutup di TPS. Oh, seperti itu. Jadi nggak bisa milih dari pagi. Oh, Dan dia datang harus membawa KTP, wajib KTP, KTP. dengan alamat setempat ya, nggak boleh beda kecamatan, beda kelurahan nggak boleh. Misalkan rumah saya di Surabaya Utara gitu ya, Surabaya Utara, saya mau memilih rumah saya di Kenjeran, saya memilih di Tambak Sari nih karena satu daerah pemilihan nggak boleh, saya harus tetap memilihnya di Kenjeran. Misalkan nama saya pernah tinggal di luar negeri misalnya ya, data saya sudah dihapus nih oleh KPU, ternyata saya pulang gitu. Ya. Nah itu saya boleh milih pakai KTP. Dan jumlahnya semakin kesini semakin sedikit, semakin turun gitu ya. Jadi hanya KTP aja ya, Bu, KTP. persyaratannya. nggak ada bawa kakan Nggak perlu sebagainya. KTP aja. KTP aja. Oke Bu ya, sepertinya kita sudah ada di akhir perjalanan. Enggak akhir perjalanan ya, apa bahasanya ya Rek ya? Akhir pembicaraan. Akhir diskusi gitu ya. Oke Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kami selaku Gen Z atau Pemilih pemula selanjutnya. ya pemilih Ya, pemula ya, pemula. ataupun ada closing statement dari Bu Nafila. Ya, jadi ini mumpung masa post election menuju pre election. Jadi kalau mengacu pada Undang-Undang 7 2017 itu penyelenggaraan pemilu 20 bulan sebelum masa pemungutan suara. Ini kan sudah diatur nih di Undang-Undang Dasar. Pemilihan presiden tiap 5 tahun sekali. Iya, Berarti kan kemarin 2024, maka berikutnya adalah 2029. Kalau masih sama ini, sekarang kan sedang revisi ya, revisi Undang-Undang Pemilu. Kalau masih sama berarti 2029 itu ditarik 20 bulan sebelumnya, tahun depan kita mulai tahapan. Kalau memang tidak ada perubahan. Artinya peran Gen Z dan peran Gen Alpha ya setelahnya. Kalau memang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, silakan memastikan dirinya untuk terdaftar di DPT melalui PDPB. Jadi kalau sudah ada di PDPB nanti memutakhirkan sebelum pemilu dimulai itu lebih mudah. Bagi generasi muda, pedulilah kepada demokrasi kita saat ini gitu ya, karena tumpuan kita di masa depan itu adalah generasi muda. Iya, gitu kan, betul, Bu. peran-peran publik yang sangat sentral. Saya kan tidak selamanya ada di KPU, bisa nanti Iya. diisi oleh adik-adik. Nah, itu. Ya, betul sekali. Nah, gitu. Makanya jangan apatis. Minimal nanti bergabung di badan ad hoc. Karena kalau untuk bergabung di KPU itu kan ada usia ya, ada batas minimal usia. Oke, terima kasih ya Ibu Nafila ya. Closing statement yang sangat membangun untuk kita semua. Selaku kami nih ya, dari mahasiswa Fakultas Hukum semester 6 yang mungkin kategorinya Gen Z ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa teman-teman harus mempersiapkan diri dan tidak apatis kepada data pemilih itu tersendiri. Nah, mungkin ada yang ingin kami sampaikan di akhir ya. Kenapa orang harus mulai peduli sama data pemilih? Nah, jawabannya silakan bisa ditulis di kolom komentar ya, teman pemilih yang ada di rumah. Terima kasih, di sini kami sampaikan kepada Ibu Nafila Astri Suaris yang merupakan anggota KPU Kota Surabaya Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dan saya Iza, Reza dan juga Alam. Terima kasih dan semangat teman-teman yang ada di rumah. Semoga hal ini menjadi konten edukasi kepada teman pemilih yang ada di rumah tentunya. Dan see you and sampai jumpa.